Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih oleh Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 10 Agustus tahun 2025, kebenaran firman Tuhan akan mengangkat satu judul yang menarik, yakni teladan hidup kita adalah Kristus. Nah, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38, yang berkata demikian. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengan kerendahan hati duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus, mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan memaknai apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dalam khotbah minggu kali ini saya mau mengajak kita merenungkan satu kata ini, yakni teladan. Teladan apa yang dinyatakan lewat kehidupan Yesus Kristus? Jadi Bapak Ibu Saudara tentu pernah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri di dalam perjanjian baru, di dalam Injil. Salah satunya di dalam Matius 7 ayat 20 ya. Dalam Injil Matius 7 ayat 20, Yesus berkata, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Ketika itu Yesus sedang menyampaikan perumpamaan tentang buah yang baik. Itu berasal dari pohon yang baik. Jadi kalau pohonnya baik, maka buahnya pun akan baik juga. Dan bisa dikatakan ini adalah kesimpulannya. Matius 7 ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya mau katakan bahwa kita bisa saja mengaku orang Kristen, orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan. Tapi sekali lagi, bukan apa yang engkau ucapkan, bukan semata statementmu yang akan membenarkan engkau, melainkan buah atau perbuatanmu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi percuma kita ngomong bahwa kita adalah orang Kristen taat, percuma kita ngomong aku adalah orang yang rajin pelayanan, percuma kita ngomong aku adalah orang Kristen yang sudah lama lahir baru. Tetapi kalau buah kita atau perbuatan-perbuatan kita, tindak tanduk kita yang kita tunjukkan di hadapan dunia ini, justru malah menunjukkan kebusukan, kejahatan, pertikaian, keributan, hawa nafsu, dosa. Semuanya itu tidak mencerminkan ya buah-buah Kristus tentunya. Saya mau bersyukur bahwa kita memiliki teladan yang tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Tetapi siap dibandingkan dengan yang lain. Yesus Kristus perhatikan di sini. Ayat pembacaan ini memang adalah khotbah kesaksian atau khotbah Petrus yang menceritakan mengenai Yesus Kristus. Kamu tahu segala sesuatu di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis ya,
yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kalau saudara membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dengan lengkap, saudara bisa melihat di situ teladan dari Yesus Kristus. Teladan ini membuat ia layak atau pantas menjadi role model. Kalau orang meneladani Yesus, ia penuh kasih, ia penuh belas kasihan. Saudaraku, saudara bisa lihat kebaikannya. Bagaimana ia menyembuhkan orang sakit, ia membangkitkan orang mati, ia menitikkan air mata ketika Lazarus meninggal. Ia berbelas kasihan dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Banyak yang Yesus lakukan, dan semuanya itu digerakkan oleh yang namanya belas kasihan. Makanya kenapa kekristenan itu disebut sebagai ajaran kasih. Kekristenan itu agama yang identik dengan ajaran kasih, karena memang Yesus meninggalkan teladan untuk mengasihi. Bahkan setelah ia menyelesaikan karya keselamatan di atas kayu salib, ketika ia terangkat naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya hendak melangkau saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kurang apa yang Yesus ajarkan? Dia bahkan mengajarkan setiap orang percaya untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Pada saat saya take podcast ini baru seminggu kejadian ketika ada kejadian intoleransi yang terjadi di wilayah Jawa Barat ya, di mana di sana terjadi intimidasi dan pembubaran acara retreat anak-anak muda, saudara ya, yang dilaksanakan di salah satu villa di wilayah Jawa Barat ya. Situ mereka diintimidasi, dipersekusi, diusir, belum lagi dengan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik tentunya. Saudaraku, di dalam kekristenan kita diajar untuk mengampuni dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yang ngajarin siapa? Yesus. Apakah ia hidup di dalamnya? Iya. Buktinya apa? Ketika ia di atas kayu salib, ketika ada orang yang menangkap dia memarahi Petrus yang mengeluarkan pedang. Dia memarahi Petrus yang menetapkan telinga salah satu prajurit yang menangkap dia. Yesus berkata, kamu kira aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat? Saudara, Yesus itu adalah panglima, dia adalah pemimpin, dia adalah raja di atas segala raja. Kalau dia mau menjentikan jarinya aja habis semua orang, saudaraku ya. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengajarkan tentang mengampuni. Yesus mengajarkan bahkan mendoakan musuh, dan ia sendiri melakukannya. Yesus adalah teladan yang sempurna. Maka orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk menjadi radikal. Tidak pernah orang Kristen diajar untuk menjadi radikal dalam tanda kutip ya. Radikal untuk demi agama, menyakiti orang lain, memperkosa atau membunuh orang lain. Tidak sekalipun Yesus melakukan itu di dalam kitab suci kita. Maka Yesus betul-betul adalah seorang pribadi yang patut menjadi teladan yang sempurna bagi setiap orang percaya. No debat lah. Yesus tidak pernah menginisiasi perang. Dia tidak pernah menginisiasi atau memulai adanya perang. Bahkan ketika Yudas mengkhianati dia sekalipun, dan melalui Yudas, para pemimpin atau imam-imam kepala bersama dengan prajurit menangkap Yesus, ia tidak lantas berkata kepada murid-muridnya, nanti kalau aku sudah bangkit, kalau boleh kalian bantai si Yudas itu, karena dia sudah mengkhianati aku. Tidak sekalipun Yesus berkata seperti itu. Ya, tidak sekalipun Yesus berkata seperti itu. Bahkan tidak ada sumpah serapah yang keluar dari mulut Yesus ketika Yudas mencium dia.
untuk menunjukkan bahwa ini loh yang kalian tangkap. Yesus tidak melakukan semua itu. Makanya orang Kristen, orang percaya juga tidak melakukan semua itu. Mau dikata lemah ya silahkan. Mau dikata cemen ya silahkan. Pengecut ya silahkan. Karena teladan yang ditinggalkan oleh Yesus memang seperti itu. Ya, saudaraku ya, mengampuni. Melepaskan pengampunan. Yesus tidak pernah dikatakan seenaknya gitu ya, berhubungan suami istri atau berhubungan seksual dengan wanita manapun. Walaupun ada klaim yang berkata bahwa Yesus itu menikah, tetapi itu adalah klaim yang bisa dibilang sepihak ya, dari data yang sebenarnya jauh lebih mendekati kepada abad-abad di tahun 1700, 1600 ke atas itu. Ada katanya satu Injil yang menulis tentang Yesus menikah dengan Maria Magdalena, tetapi itu tidak terbukti kepada tulisan-tulisan Injil di abad pertama. Saudara, saya lebih memilih untuk percaya kepada tulisan di abad pertama daripada di abad 16 atau 17 ya, mengenai Yesus. Yang valid itu jelas yang paling pertama dulu ada, saudara ya. Kalau seandainya Yesus itu betul-betul menikah, maka dari keempat Injil akan menulis. Kalau mereka bisa menulis silsilah, kalau mereka bisa dengan detail menulis sejarah tentang Yesus. Apalagi kalau misalnya hal sepenting menikah, pasti ditulis. Tapi kenyataannya Yesus tidak menikah. Saudara ya, Yesus tidak menikah. Jadi tidak ada teladan bahwa Yesus berpoligami, tidak ada teladan bahwa Yesus dengan seenaknya menggunakan suara roh untuk mengawini siapapun yang ia mau. Tidak ada. Tidak ada teladan kebebasan seksual yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada. Yesus betul-betul pure, murni, melayani. Tidak ada di dalam pelayanannya ada hasrat seksual dan lain sebagainya. Tidak ada. Dia begitu murni, dia begitu penuh kasih. Sehingga sekali lagi ia layak dan patut untuk menjadi teladan bagi setiap orang Kristen, orang percaya. Ya, saudaraku, bahkan hari ini banyak orang menjadikan Yesus itu meme, hujatan-hujatan. Ya, gambar dari Yesus di atas kayu salib pun seringkali dijadikan lelucon, dibikin-bikin meme, dibikin-bikin bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib, jadi zombie dikatakan. Yesus digambarkan kepalanya dinosaurus. Yesus digambarkan kemudian memegang senjata untuk membantai orang-orang yang membunuh dia dan sebagainya. Ada begitu banyak lelucon-lelucon yang saya lihat tentang Yesus. Tetapi Yesus tetap berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, tidak ada pembalasan yang paling mengerikan bagi saya ketika orang-orang menghujat Yesus dan suatu saat di hadapan tahta pengadilan anak domba Allah. Orang yang mereka hujat justru dialah yang akan menjadi pembela. Seandainya mereka mengakui bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus akan berkata, aku mengenal dia, aku mengenal engkau. Tapi karena orang-orang ini menghujat dia, maka pembalasan yang paling setimpal itu ialah ini. Orang yang saudara hujat akan berkata, aku gak kenal kamu. Enyahlah dari hadapanku. Waduh, itu menyakitkan sekali saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Yesus Kristus sudah meninggalkan teladan ini, maka ia bisa dikatakan sebagai pribadi yang paling patut menjadi teladan bagi orang Kristen, orang percaya. Ia berkeliling berbuat baik sambil menyembuhkan orang. Itu adalah juga teladan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, kita boleh jadi berkat, kita boleh berbuat baik kepada sesama kita, saudaraku ya. Teladani Yesus. Jangan lihat pendetamu, karena pendetamu juga gak sempurna. Pendeta itu masih manusia yang masih punya nafsu, darah dan daging. Saya juga mendengar ada berita, ada seorang pendeta melecehkan 4 orang anak sopirnya. 4 apa 2 seperti itu, saya lupa detailnya karena baru hari ini terjadi.
Saudara mungkin akan kecewa melihat pastor seperti ini atau oknum pendeta seperti ini. Tapi sekali lagi, teladan kita adalah Kristus, Yesus. Ya, saya tidak ingin menghakimi kalau saudara punya masa lalu yang buruk. Masih ada kesempatan saudara bertobat dan saudara membenahi diri saudara sendiri. Lakukan yang baik, tinggalkan kehidupan atau cara hidupmu yang lama. Berjalan bersama Kristus dan jadikannya Yesus sebagai role model atau fokus dalam kehidupan saudara. Ikuti dia, lakukan apa yang ia ajarkan, dan hiduplah dalam kasih. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Tuhan, kami mohon urapi hati dan pikiran kami. Tolong ajar kami, supaya kami boleh membenahi kehidupan kami. Kami boleh memiliki role model yang sempurna, yakni Yesus Kristus. Dan kami boleh hidup berjalan bersama Kristus. Biarlah Kristus menjadi teladan kami. Ia laksana lembu yang senior, yang mengajarkan lembu muda untuk berjalan. Saya percaya Tuhan, Engkau menuntun setiap kami berjalan bersama kami. Kami tidak akan mampu berbuat baik dari dalam diri kami sendiri, karena kami adalah daging, kami ini fana, kami ini penuh dengan kejahatan. Tapi ketika Roh-Mu berjalan bersama kami, Ia akan mengajarkan kami bagaimana cara mengasihi dengan tulus, cara mengampuni dengan sungguh, dan melayani dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.